Foodies, warung sate khas Solo di Jakarta sih ada banyak ya. Tapi yang punya menu sate buntel otentik yang gemoy kayak begini, cuma hitungan jari sih. Resep sate buntelnya juga nggak asal bikin. Katanya sih pakai resep warisan keluarga yang udah berusia 3 generasi saat ini. Wah, penasaran banget nggak sih sama cara bikin sate buntelnya kayak mana? Kuy-kuy. Halo Foodies, balik lagi di Makan Receh. Kali ini bareng saya Duai dan saat ini saya sedang berada di Sate Buntel khas Solo di daerah Kuningan, Jakarta. Sate buntel itu umumnya dibuat dari daging kambing cincang yang sudah diberi bumbu. Selanjutnya daging ini bakalan dililit dan dipadatkan pada tusuk sate. Eits, gak cuma satu, tapi 2 tusuk soalnya ukurannya emang jumbo. Nah Foodies, selanjutnya ini dia nih yang jadi signaturenya sate buntel yang otentik. Serat putih ini adalah lemak tipis kambing yang digunakan untuk membungkus dagingnya Foodies. Sesuai namanya, buntel dalam bahasa Jawa artinya bungkusan. Sate unik ini bentuknya memang mirip banget sama buntelan atau bungkusan, ya kan? Nah Foodies, ini selanjutnya kita akan buntel pakai lemak tipis ya Pak ya? Iya. Jadi Foodies. Bagusan punya saya Pak. Iya. Oh jadi kayak sosis ya Pak ya? Iya, siap. Jadi kayak sosis ya? Satu lagi nih yang bikin makin otentik karena pembakarannya masih menggunakan arang yang ditaruh di dalam anglo atau tungku. Konon metode ini bikin suhu panasnya paling pas agar dagingnya matang merata sampai ke dalam. Nah Foodies, jadi ini nanti setengah matang dulu, nanti akan dibelah-belah, Iya. baru dikasih Bumbu seperti bumbu. Ini bumbunya nih Foodies. Ini bumbu apa Pak? Dari tumbar, miri, gula Jawa, kecap. Proses pembakarannya ini emang cukup lama Foodies dan harus dilakukan selama 2 kali. Kira-kira sekitar 10 menit itu persisi. Pokoknya dijamin bumbu satenya ngeresep sempurna sampai ke bagian terdalam. Jujur nih, ini pertama kali loh aku makan yang namanya sate buntel dari Solo. Sering ke Solo tapi nggak pernah makan ini. Kita coba ya. Bismillah. Sate buntel jumbo itu terkaramelisasi sama bumbu kecap ditambah aroma smoky yang harum banget. Duh, siapa yang bisa tahan godaan coba nih kalau udah ngeliat yang kayak begini? Ulala. Ini jujur nggak kecium sama sekali bau kambingnya. Ini enak banget nih. Terus juga campuran bumbunya tuh beda banget. Ini ada kol, ada bawang merah, ada cabai. Terus lebih enak sebenarnya dikasih jeruk biar sedikit wangi. Setuju. Buat beberapa orang, bau perengus pada kambing tuh emang cukup mengganggu ya guys. Tapi di sini dijamin gak ada bau sama sekali karena proses marinasi dagingnya itu menggunakan 9 jenis rempah. Ya, mulai dari jinten, bawang putih, ketumbar dan banyak lainnya. Mantap kan? Jadi hampas deh tuh bau-bau yang gak enak. Itu dibakarnya pas banget sih. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Ini kalau bahasa steak tuh well done kan ya. Medium well mungkin ya, pas kan? Melted di mulut, serius. Karena basicnya adalah daging giling atau cincang, jadi makannya itu anti ribet-ribet club loh Foodies. Super effortless. Balutan lemak tipis memberikan tekstur garing, tapi ketika masuk bagian dalam, way away, lembut tiada tara yo guys. No worries nih, karena proses pembakaran dan takaran lemak yang tepat, jadi nggak ada deh tuh drama lemak mengganggu yang nempel di langit-langit. So, sate buntelnya 100% approve ya, no peres-peres. Nah Foodies, ini satu lagi. Ini adalah tongseng, tapi surprisingly, tuh lihat, dagingnya juga buntel Foodies. Yes Foodies, nggak cuma sate buntel, tapi tongseng buntelnya ini juga wajib diicip dong. Lagi-lagi menu khusus yang nggak sering muncul di banyak tempat nih. Cucok. Ini isi dagingnya tuh sate buntel juga, tapi bedanya adalah yang sate buntel ini dibakar pakai kecap, ya ini cuma dibakar setengah matang lalu ditumis pakai kuah si tongseng ini. Tuh lihat, kita cobain kuahnya dulu. Ini rasa kuahnya tuh pekat banget dan ini medok banget dan isinya sama kurang lebih ada kolnya, ada tomatnya. Kayaknya lebih enak pakai cabai rawit juga kali ya, biar sedikit pedas. Apalah makan ini itu ya kan tanpa sensasi pedas meski dikit banget. Indonesian pride gitu loh Foodies. Lagi-lagi ini nggak bau kambing perengus sama sekali. Dagingnya soft karena mungkin udah digiling dulu. Tapi bedanya di sini nggak ada kecap, berasa kuah santannya. Kuah tongseng yang medok dan lekoh sempurna menyatu dengan olahan buntel yang bikin tekstur dan rasanya makin kaya.
kuah dari si tongseng ini rasanya tuh manis, rempahnya juga berasa banget. Jadi ini tuh dominan manis dan gurih sih sebenarnya. Oh. Ini sih makan nasi yang diuak-uak sama kuah tongseng aja udah definisi best banget. Eits, masih ada jagoan selanjutnya nih. Bubu, apa dia? Nah, Bu, di sini sengaja saya sisain nasinya karena saya mau nyobain gulai goreng. Tuh lihat, gulai goreng dan isiannya tuh ini jeroan. Ada usus, ada paruh, ada ini apa babat. Nah, kita masukin ya. Foodies, ada tutorial makan gulai goreng yang hakiki nih dan juga paripurna laziznya. Pertama, masukkan geng jeruan goreng ke dalam kuah gulai. Nah, kedua, diaduk-aduk deh tuh sampai tercampur sempurna. Terakhir, siram ke atas nasi. Mantep kan? Banjir banget nih, Budis. Sama-sama kuah, looknya juga 11-12, tapi ada bedanya nggak sih ini kuah tongseng dan gulainya? Kuah dari si gulai goreng ini agak apa ya? Rempahnya tuh berasa banget. Dominan ke gurih. Kalau yang tongseng kan agak sedikit manis, ini lebih gurih. Mungkin kalau tongseng dikasih kecap jadi ada manis-manisnya. Ya memang sepertinya ini udah dibumbuin terlebih dahulu sebelum digoreng. Makanya ada agak sedikit wangi-wangi rempah-rempahnya ya. Dan nggak hanyir gitu loh. Biasanya kan jeroan tuh suka bau amis gitu kan. Ini nggak keras, nggak alot, enak pas. Foodies, buat kamu yang cinta mati sama sate-satean khas Solo lengkap dengan tongseng, gulai, bahkan tengkleng sekalipun, cus rasa otentiknya bisa kamu coba ini di Sate Buntel khas Solo yang ada di Jalan Dr. Satrio Kuningan, Jakarta. Nah, Foodies, saksikan terus makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Bu, tambah nasi satu ya.